Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi ja'alana ummatan wasatan linakuna syahidan ala kulli ummah. Sallatullah alaihi wa salamullah alaihi daiman ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kita selalu takzimkan, selalu kita nanti-nantikan petuah beliau, yaitu kesejahteraan abadi beserta keluarga. Semoga Allah selalu menjaga beliau sekeluarga, melimpahkan beliau rahmat, taufik, dan kemudahan dalam segalanya, menambahkan keberkahan dan keridhaan untuk beliau, dan juga para hadirin dari berbagai chapter yang sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini. Semoga Allah menggantikan seluruh waktu yang telah kita sisihkan untuk belajar kali ini, dan semua yang kita sisihkan dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar, dan sesuatu yang lebih bermanfaat. Baik teman-teman, insya Allah di hari ini kita akan belajar lagi untuk mempersiapkan diri kita menghadapi 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana kita akan menjadikan 10 hari Ramadan terakhir kita menjadi 10 malam yang sangat berkualitas, 10 malam yang penuh dengan persiapan, 10 malam penuh dengan keridhaan Allah SWT. Insya Allah pada pagi hari ini saya Muhammad Nur Khalik akan memandu acara hingga nanti pukul 7 bersama narasumber kita, yaitu Mas Joko, yang merupakan sekjen dari SBC, dan beliau juga owner Kota Gede Jewelry dan Marbot Masjid Al-Hidayah. Teman-teman, insya Allah akan saya bacakan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh sahabat kita Ustadz Miftah, Miftahul Jannah dari Bojonegoro. Kemudian akan dilanjutkan dari pembacaan 3 karakter dari sahabat kita Mas Rizwan dari Tuban, OYC 6. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh materi yang akan disampaikan oleh Mas Joko. Kemudian akan ada sesi tanya jawab. Nanti teman-teman akan ada kesempatan untuk bisa bertanya jawab kepada beliau. Baik, sebelum kita masuki acara berikutnya, mari kita buka acara kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Fatihah. Semoga yang kita baca, yang kita tilawahkan pada hari ini akan menambah keberkahan kita pada pagi hari ini. Al-Adhiniyah As-Salihah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin. Baik, berikutnya kita akan dengarkan tilawah Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Miftahul Jannah. Tempat dan waktu kami persilahkan. Fadhal Ustadz. Ustadz Miftah. Ustadz Miftah.
Di unmute dulu. Sudah kedengaran? Halo. Sudah, silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabil karim, wa nahnu ala dzalika minasyairin wasyakirin. Alhamdulillah, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah Ustaz Miftah, acara kita pada hari ini 1 jam berikutnya dilimpahkan Allah SWT dan keberkahan yang memberikan kita kemudahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya adalah pembacaan 3 karakter yang akan dibacakan oleh saudara kita, Mas Rizwan dari tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bacakan 3 karakter SPC. 3 karakter SPC. 3 karakter SPC. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Untuk bangsa dan agama. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup.
Al-Quran As-sunnah menjadi acuan hidup. saling berpesan untuk bersabar dan berkasih. Saling berpesan Untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. suka Berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih di pembacaan dari SPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wan dari Tuban untuk pembacaannya. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki acara berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Mas Joko, saya akan menyampaikan rekapitulasi infak perjuangan kita yang telah teman-teman salurkan kemarin. Alhamdulillah kemarin terkumpul dana 1.253.322 rupiah. Jadi maaf 1.256.322 rupiah yang ini akan menjadi infak perjuangan di komunitas kita sehingga perjuangan aktivitas dakwah lainnya bisa berjalan dengan lain. Teman-teman, salah satu modal terbaik kita untuk mengarungi satu hari ini adalah berinfak subuh. Di kesempatan yang paling baik ini, di pagi hari ini kita bisa belajar, menuntut ilmu, dan bisa berinfak merupakan suatu nikmat yang paling besar. Maka jangan sampai terlewatkan. Di kolom komentar sudah ada link untuk absen. Jadi teman-teman yang hadir, alhamdulillah sekarang ada sekitar 96 orang yang sudah hadir. Kami minta untuk menyempatkan waktunya untuk mengisi absen di link yang sudah disediakan di kolom komentar. Baik, sebelum kita sapa narasumber kita, saya mau tahu nih, kira-kira yang sudah on di Zoom ini dari chapter mana saya? Coba bisa diinfokan di kolom komentar dari chapter mana yang sudah hadir ini. Wah, Solo, Pak Jianto sudah datang, alhamdulillah. Bali, Masya Allah, Pekalongan, Pasuruan, Palu, Bang Andreas, gimana kabarnya Bang Andreas? Masya Allah. Baik, saya sarankan jangan mencela makanan. Untuk di meja Zoom kita jangan disediakan makanan atau minuman, takutnya nanti kalau lupa tinggal minum ya, berbahaya. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Dari Bojonegoro ada, Solo ada, Bergas juga sudah ada, Ustadz Abdurrahman Samarinda alhamdulillah juga hadir, Bandung, Gresik, tadi saya juga lihat dari Makassar juga sudah ada, alhamdulillah. Baik teman-teman, agar kita semakin cepat mendapatkan insight yang sangat berharga dari Pak Sekjen kita, kita langsung sapa saja beliau, semoga beliau sudah ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joko, apa sudah bisa hadir di tengah-tengah kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi Pak Joko. Sehat. Semangat. Ustadz Nurhalik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah tidak sarapan, Tat. Ini pertanyaan jebakan ya. Saya sahur saja. Kalau sarapan nanti berarti batal puasa saya. Alhamdulillah. Kemarin ini ada satu hikmah yang kami ketahui, Mas Joko. Apa itu, Tat? Jadi, kemarin seandainya Allah tuh menetapkan menangis sebagai salah satu pembatal puasa, sepertinya yang ikut Zoom kemarin sudah batal semuanya itu, Mas Joko. Karena materi dari Pak Presiden mengandung bawang sekali. Sampai sekarang masih terasa semangatnya ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kegiatan selama Ramadan apa ini, Pak Sekjen? Kalau alhamdulillah share tipis-tipis. Banyak di rumah, banyak nemenin adik-adik ngaji. Kalau sore sama
Ada TPA, terus malamnya itu ada tarawih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini Pak Sekjen sudah ada 99 sahabat perjuangan di seluruh Indonesia sudah gabung. Alhamdulillah Alhamdulillah. sekali. Jadi 1 minggu ke depan sampai hari Senin kita akan ada acara seperti ini, teman-teman, yang akan dihadiri para tokoh dan guru-guru kita di SBC. Insya Allah penuh dengan insight yang berharga. Jadi jangan sampai pernah ketinggalan satu hari pun, sayang sekali. Dan insya Allah hari ini kita akan menimba ilmu dari Pak Sekjen kita, Mas Joko. Saya minta teman-teman untuk mengosongkan semuanya, mengosongkan gelasnya, egonya, supaya kita mendapatkan insight dan berkah yang sangat banyak. Baik, Pak Sekjen, untuk menyingkat waktu, ya teman-teman, maaf, nanti setelah Pak Sekjen menyampaikan materinya ada tanya jawab, ya, tidak perlu izin, tidak perlu malu untuk bertanya, karena kemarin ada yang gini, Mas, aku mau tanya ke Pak Presiden tapi aku malu katanya gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan di kolom, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, Mas Joko, untuk berdasarkan waktu, tempat dan waktu kami persilahkan, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu teman-teman. Coba disampaikan atau diabsen ulang. Nah, suara saya sudah cukup jelas atau belum? Saya pantau lewat chat. Jadi yang ada chat bisa tolong dibantu untuk dituliskan. Apakah suaranya sudah cukup jelas atau belum? Ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi ashabi ajma'in. Bisrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Konstituen abadi yang saya hormati dan saya cintai, Kang Aldi yang juga saya hormati, jajaran POD yang insya Allah hadir pada kesempatan pagi ini, Ustadz Muhammad Nurholik. Sebenarnya beliau adalah guru saya. Jadi kalau acara Zoom ini sebaiknya beliau yang ngisi, saya MC-nya, itu lebih tepatnya begitu. Kalau dihadiskan, diserahkan kepada ahlinya. Kalau tidak ingin urusan itu jadi kacau dan rusak gitu ya. Jadi beliau saya patron juga pada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk membacakan 3 karakter, membacakan tilawah, dan juga hari ini itu bisa jumpa bareng teman-teman satu Indonesia Raya. Nah, ini tidak semua orang diberikan nikmat bisa bangun pagi. Dengan aneka macam rizkinya. Ada yang rizkinya itu bisa sahur gitu ya, dengan penuh kelapangan waktu. Ada juga yang diberikan rezeki sahur itu mendekati azan. Ya, dua-duanya alhamdulillah. Ada yang juga tidak diberikan kesempatan untuk sahur tapi bisa berpuasa. Yang penting ingat pesan dari guru kita Ustadz Muhammad Nurholik, makanan yang ada di meja tolong bisa disingkirkan dulu ya. Nanti khawatirnya nanti kemakan ya. Karena larut dalam materi nanti biasanya main ambil gitu ya. Nanti insya Allah tolong dikondisikan. Ini yang hadir supaya baik dan kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih belajar tentang ilmu adab dan juga ilmu agama. Bagi teman-teman yang tidak ada kesulitan secara syar'i untuk tidak bisa meng-on-kan kamera, mohon dengan hormat, mohon berkenan untuk on kamera. Supaya nanti kita tidak terkesan ngobrol dengan tulisan begitu ya. Kalau memang ada kesulitan ya tidak perlu di-on-kan, tapi yang bisa seperti Ustadz Muhammad Nurholik ini on cam, sudah membersamai. Nah, kalau gitu kan kelihatan wajah Pak Fajar itu ya, wajah ganteng Pak Fajar ya kan. Ada juga Mas Zainal Abidin, ada Mbak Ziza Kif itu ya bersama suaminya sepertinya. Itu saya sapa, ada Mas Hilmi, Pani Dirgantara, ada Bu Lilis, semacam ini, ada Borok Bogor juga ada.
Ada lagi Bu Siti Sugesti yang fotonya tidak geser dari tadi. Ternyata bukan foto. Ternyata bukan video. Ternyata foto. Mbak Ida. Oh, Bu Siti foto. Emang video ya? Saya kira foto ya. Siap Bu Siti Sugesti, matur nuwun Bu Eni. Dan teman-teman lainnya yang sudah mengonkan cam, saya doakan pagi ini mendapatkan rezeki yang melimpah, penuh keberkahan, sehat, mudah rezeki, mudah jodoh. Semuanya dimudahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tat, ini sudah bisa share screen kah, Tat? Udah ya? Oke, tak share screen kalau sudah. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah masuk. Sudah. Ya. Kalaupun ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Insya Allah saya tidak akan lama supaya banyak ngobrolnya dengan teman-teman, karena kalau mengisi terlalu lama sepertinya kurang bijak. Insya Allah kita akan menyampaikan hal yang insya Allah sudah kita praktekkan bareng supaya teman-teman mendapat beberapa insight gitu ya. Nah, judulnya ini sistematik bisnis sebagai jariah karya. Nah, alhamdulillah dahulunya saya itu fokus kepada yang namanya uang. Jujur memang saat itu dalam fase-fase kita mengejar uang. Dan itu fase yang salah teman-teman. Sehingga kalau ada di antara teman-teman yang ditanya bisnis itu untuk apa dan bisnis itu supaya omsetnya besar lalu keuntungannya banyak dan cashnya banyak supaya untuk berbagai macam hal ya. Mungkin ada yang pengen beli rumah, bangun rumah, ada yang pengen beli mobil, ada yang pengen membahagiakan keluarga, ada yang pengen beli aneka macam yang belum diinginkan dan sekarang menjadi mimpi, maka mungkin itu adalah salah satu jalan untuk memenuhinya. Maka barang siapa menghendaki dunia, maka Allah memberikan dunia. Tapi barang siapa menghendaki akhirat, maka Allah berikan dua-duanya. Jadi saat itu memang saya pernah untuk mencari dunia saja, teman-teman. Karena SBC mungkin belum begitu kenal ya saat itu ya, saya gabung SBC baru Desember 2018. Baru sebentar itu ya. Masih lamaan Pak Prawoto daripada saya. Saya masih junior, Pak Prawoto sudah ada sebelum Masehi mungkin ya, jadi di SBC gitu ya. Jadi banyak hal yang terlewatkan dan saya itu terlalu mengejar sesuatu yang memang itu sulit untuk dikejar. Sehingga suatu titik saya mulai belajar untuk bagaimana sih sebenarnya bisnis itu bisa dijalankan dan mulai dari mana gitu. Maka dan ketika kita sudah mulai berjalan dan uang itu sudah mulai didapatkan, teman-teman, ingat ya, uang mulai sudah didapatkan dan apa yang jadi kebutuhan itu bisa kita dapatkan, mimpi-mimpi satu persatu yang berhubungan dengan duniawi sudah kita dapatkan. Tenang teman-teman, itu tidak akan membuat dahaga itu hilang. Ini penting ini, karena dahaga itu hilang kalau kita berhubungan dengan Allah. Sedangkan kalau bisnis berhubungan dengan manusia dan berhubungan dengan profit itu tidak akan menjadikan teman-teman itu menjadi tenang. Karena banyak teman-teman saya punya relasi gitu ya. Mungkin omset sudah puluhan miliar. Tetapi dalam hatinya tidak ada ketenangan. Dan kalau diminta untuk memilih gitu ya, beberapa orang, saya rela untuk mengikhlaskan seluruh bisnis saya dan harta saya hanya untuk mendapatkan ketenangan. Ternyata ketenangan itu tidak dijual di Indomaret dan Superindo. Kalau ketenangan itu bisa dijual di sana, itu di rak paling atas, di paling depan. Orang itu sudah beli. Ternyata ketenangan itu tidak ada bagi orang-orang yang mau membelinya dengan uang kalau tidak tahu caranya gitu ya. Pokoknya rumah dibangun, mobil dibeli, kalau perlu beli 4 gitu ya. Terus kita mau keliling dunia, kita mau beli apapun yang kita inginkan itu tidak akan pernah tercapai sebuah ketenangan. Maka ketenangan itu baru saya dapatkan beberapa tahun lalu. Kalau kita la bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau kita ketenangan itu hanya kita bisa berzikir dan mengingat kepada Allah. Sehingga materi hari ini itu mengingatkan pada saya, istri, samping saya, keluarga, dan juga pada teman-teman bersama adik-adikku di SBC yang saya cintai dan saya banggakan. Sistemasi bisnis itu mengapa kok judulnya sistemasi? Karena mengingat hadis, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amal, apa teman-teman?
amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan juga doa anak yang soleh. Di riwayat Muslim nomor 1631. Teman-teman sudah tahu semua hadis ini dan saya yakin sudah hafal semua. Pertanyaannya adalah, apakah itu sudah ada di hati kita dan sudah ada di perilaku kita sehari-hari atau belum? Saya pernah secara gampang begini, oh gak apa-apa lah, yang penting bisnis kita gas, nanti pokoknya ziswafnya kita taruh di lembaga zakat yang kita percaya gitu ya, lembaga siswaf. Selesai gitu kan dunia kita. Ternyata saya masih belum tenang, teman-teman. Jadi kan ada juga yang merasa itu sudah cukup tenang. Kan saya sudah zakat, Mas. Kewajiban saya sedekah sudah. Infak sudah, wakaf juga sudah. Tapi kok di dalam hati belum diberikan ketenangan dan diberikan hal yang membuat kita itu kalau bangun di pagi hari itu ada harapan dan juga semangat. Kok masih biasa-biasa aja gitu. Padahal semua siswa sudah ditunaikan. Katanya Allah memberikan janji ketenangan. Kok saya sudah siswa tidak tenang? Kok gini rasanya ya, kok hambar gitu. Karena kita hanya meniatkan dalam bisnis kita itu di belakang, teman-teman. Belakangnya hasilnya semuanya itu nanti bakal ziswaf sesuai dengan porsinya. Itu ternyata tidak cukup. Maka kalau dilanjutkan, teman-teman, jariah itu pada arti dan pada maknanya di dalam kehidupan kami adalah amal jariah berarti perbuatan yang pahalanya selalu mengalir tanpa terputus. Kalau hanya sekedar uang kita yang kita titipkan jadi amal jariah, maka merugi banget, teman-teman. Hanya sebagian dari keuntungan kita titipkan untuk amal jariah. Berarti kan kita rugi tuh. Rugi dari awal, rugi tengah, dan baru untung di akhir. Ya kalau untung. Kalau ternyata buntung, kalau ternyata itu kita tidak jadi untung bulan itu, maka kita akan bersilar lidah bahwasanya salah satu rumus zakat dagang gitu ya, itu keuntungan ditambah dengan piutang gitu ya, nanti dikurangi dengan hutang, dikurangi dengan kerugian. Salah satunya ada komponen kerugian, nah, kan jadi pengurang terus tuh kalau nggak pernah untung. Bayangkan kalau sedang perintis usaha tuh kadang untung kadang enggak. Berarti kan kita kadang untung kadang enggak di mata Allah. Nah, sehingga prosesnya itu perlu kita tarik maju, teman-teman. Maka dalam setiap proses bisnis kita jadikan itu sebagai amal jariah yang 3 tadi itu. Sedekah jariah itu bisa tidak berupa uang, bisa juga berupa hal yang bermanfaat, ilmu yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, perumpamaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan apa, teman-teman? Serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap tangkainya tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi yang siapa yang menghendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Baqarah ya, teman-teman. Nah, sehingga di dalam amal jariah kita perlu membawa itu ke dalam bisnis kita dalam keseluruhan. Hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana caranya, Mas? Supaya lebih efektif pagi ini saya terangkan caranya. Membangun bisnis jariah yang baik sebagai jariah karya. Nah, jadi membangun sistem bisnis yang baik. Jadi bisnisnya itu dia hanya asal jalan, teman-teman, tapi perlu dibikin sistem yang baik. Karena tadi itu ada hal yang unik. Sudah dari kemarin itu toa di masjid itu sedikit error. Toa di masjid sedikit error. Jadi tidak ada yang namanya adzan dan iqomah yang terdengar secara jelas. Tapi uniknya subuh tadi ada 5 softnya bapak-bapak. Dan ada sekitar ibu-ibu itu ada sekitar berapa soft ya itu? Sekitar 3 mungkin. Nah, sehingga padahal kan tidak ada. Nggak kedengeran tuh sama sekali komatnya. Bahkan adanya itu hanya dari masjid sebelah karena sedang error tuanya. Tetapi karena itu sudah merupakan sistem di mana jam 4:30 kurang lebih itu orang sudah melaksanakan sholat di masjid, dan 10 menit kemudian itu sudah qomat. Bahkan orang-orang yang biasa berangkat menjelang qomat pun dia akan selalu tepat waktu. Berangkat istiqomah menjelang qomat, walaupun adzan dan qomatnya tuh nggak ada, teman-teman. Dia selalu tahu tuh, oh ya jam sekian adzan ini nggak bunyi kan, nggak apa-apa. Saya tetap berangkat menjelang qomat.
Dia tahu kalau 2 menit menjelang komat. Bahkan komatnya tuh nggak ada, teman-teman. Bisa bayangin tuh betapa mahir dan betapa sudah tersistemasi dalam apa ya, dalam benak gitu ya. Karena rumahnya dekat, berangkat kurang 2 menit menjelang komat. Walaupun itu tidak disarankan, tapi banyak yang seperti itu dan tidak telat, coba teman-teman. Kalau Karena di rumah saya namanya matkol lancing, Mas Joko. apa itu? Komat teko salam pelencing. Itu yang matkol lancing itu bahkan tidak salah waktunya dalam penghitungan. Tak cek tadi di sebelah kiri ujung atas itu ya. Itu ternyata yang error itu sama jam-jamnya juga. Matkol lancing juga tidak salah. Dia bisa tepat waktu gitu ya begitu datang. Yang datangnya awal ya tetap awal, yang tengah-tengah, yang akhir juga akhir. Yang makmum masbuk juga iya. Tetap dia datang maupun itu tetap semua kena. Kenapa? Karena sudah ada sistem dalam diri bahwasanya saya harus bangun jam sekian. Saya mau adzan mau tidak ada adzan saya tetap datang ke masjid. Saya tetap duduk tetap berdiri di saf nomor sekian, itu sudah terbentuk dalam benaknya masing-masing. Itu yang namanya sistem, teman-teman. Ada tidak ada orang yang adzan pohon komat pun secara dijaharkan gitu ya, ditoakan, mereka akan datang. Berarti logikanya pertanyaannya sekarang, ketika sekarang nanti sore kita tuh adalah akhir dari perjalanan kita di dunia, maka pertanyaan nomor 1 apa? Bisnis kita jalan apa enggak? Kalau bisnis kita ikut mati berarti ada yang salah dengan cara membangun sistem kita. 2, apakah bisnis kita itu tetap menebar kebaikan atau tidak? Ketiga, apakah bisnis kita sudah jadi bisa amal jariah beserta dengan yayasan kita atau belum? Nah, kalau belum itu perlu diperbaiki dari sekarang. Karena tidak pernah ada dalam sejarah kita diberikan pengumuman kayak pengumuman SBC gitu ya. Besok ada Zoom jam 5:30. Tidak pernah diumumkan juga besok jadwalnya saya, Ustadz Nurholik, Mas Fajar, Mas Prawoto, itu kapan jadwalnya kembali gitu. Kalau diumumkan kan kembali dengan cara begini jam sekian dalam keadaan sekian. Oh, orang bisa iman semua itu. Berubah jadi soleh semua itu, soleh-solehah itu. Ternyata kan tidak ada. Sehingga membangun sistem bisnis yang tujuannya untuk amal jariah 3 itu perlu untuk kita pelajari. Nah, sedekah itu hal yang biasa, teman-teman. Istimewa bagi orang yang sudah melakukan dan itu rutin. Tetapi dalam bentuk sistem itu jarang diajarkan. Maka sedekah itu kita buat itu menjadi sebuah sistem. Maka kita buat grup yang namanya grup spiritual team. Kalau kami namanya Kota Gede Jewelry Group. Spiritual team KGJ. Subuh itu kita buat sistem. Sistemnya adalah masing-masing leader, masing-masing atasan itu wajib hukumnya untuk memantau timnya dan menelpon timnya kalau dia belum bangun subuh. Kalau tidak ditelepon dan atasannya tidak peduli, maka diyakinkan kurang dari 7 hari atasannya tidak ada di kantor dan mendapatkan pesangon beserta surat pengalaman kerja. Karena apa? Kita harusnya jangan takut pada peraturan perusahaan. Karena SOP perusahaan hanya didasarkan pada SOP Allah, maka ada laporan subuh CS itu. Saya kejar tuh namanya Zia, Andi, Vino, Fitri, Afril, Tasa, Salsa, Puput, Aska, Alsa, Vina, Hendri, Wafa, Normalita, absen. Julia absen, Dian absen. Saya cari tuh yang namanya Normalita sama Dian, tapi saya nggak cari ke yang bersangkutan. Saya cuma nanya sama leadernya, bisa nggak besok dibantu orangnya datang? Itu toh. Kalau nggak bisa berarti jenengan yang nggak cocok jadi leader. Sampai segitunya. Jadi leader itu caranya dia terserah dia mau tidur jam berapa, yang penting dia bangunin timnya gitu kan. Ternyata dikejar, ternyata Normalitas sama Dian itu memang lagi libur. Sehingga laporan subuh tetap 100%. Ya iya toh, masuk dikurangi persentasenya kan kasihan. Nah, sehingga sistemnya memang ada pembinaannya. Mas, Mbak Vina namanya ya, itu sales manager kita. Mbak Vina, Mbak, besok teman-temannya diingatkan untuk subuhan semua. Kita kalaupun kita sakit, kita harus ngingetin nggak? Enggak, karena kita sudah ada sistem. Yaitu Mbak Vina memantau timnya. Kalau teman-teman belum ada supervisor atau atasan, ya dipantau sendiri. Kan ini dulu dimulai, kan saya dulu yang mulai. Saya memulai, ya kan saya ajarkan ke tim saya lihat, kalau sudah tidak saya lihat tinggal saya kontrol.
Oh, ada juga tim marketing gitu ya. Ada 8. Ada juga tim branding nanti sendiri. HCGA juga itu kan. HCGA ada 13 itu kan. Dan teman-teman yang lain. Produksi ada sendiri, operation sendiri. Nah, ini alhamdulillah ada 100, alhamdulillah. Ada juga yang pernah itu 90-an. Nah, target KPI-nya berapa? Di tempat kami di atas 91%, teman-teman. Nah, ini kan sistem. Jadi kalaupun kitanya enggak ada, saya pernah coba tuh. Saya enggak nongol di absen subuh sama enggak nongol di acara kajian subuh gitu ya. Jalan enggak? Alhamdulillah jalan. Artinya kita sampaikan itu pertama sebagai menakuti mereka. Apakah dengan cara menakut-nakuti? Ya, ada cara itu, ada cara yang lebih baik, yaitu menjelaskan tentang why. Mengapa harus subuhan, itu disampaikan. Jadi tidak hanya sekedar, wah nanti dikeluarkan dari kategori jewelry, ya enggak. Itu kan tahapan awal kan, kalau kita mondok kan enggak pernah ditanya ikhlas apa enggak. Yo, tetep aja. Quran, ya kon maca Quran, ras subuh ya digebuk gitu kan. Nah, itu kan tidak nanya ikhlas apa enggak Mas, mondok di sini ya kan. Ikhlas apa enggak Mas, kita ajarin kan enggak kayak gitu, tanya Ustaz Nur Kholik tuh. Ustaz kita dari Gontor semua dan akte pendirian kita dan ijazah pendirian yayasan Quran kita dari Gontor. Jadi wis luar biasa, tidak pernah ditanya tuh ikhlas apa enggak. Yang penting gas saja jalan. Nanti sambil seiringnya berjalannya waktu akan ada orang-orang yang mendapatkan hidayah, ada orang-orang yang mendapatkan hadiah. Kalau dapat hidayah, alhamdulillah dia akan semakin senang, nggak usah ditakuti apapun, nggak usah ada konsekuensi apapun, dia akan jalan. Yang satunya kalau orang-orang yang memang sudah tidak bisa inline, yang tidak bisa segaris tadi keyakinan dengan kita, maka kita tidak tinggal menyampaikan lakum dinukum waliyadin dan mendapatkan hadiah, belum bisa bersama lagi dengan kita. Tapi kan banyak owner yang kadang itu, Mas, kalau misalkan nanti dianya kita off kan, nanti saya gimana dong jualannya? Nanti saya gimana dong bisnis kita? Dia kan orang satu-satunya dan orang-orang terpercaya dan saya andalkan, Mas. Kalau gara-gara nggak mau ibadah terus kita off, waduh, nanti saya kan kehilangan. Nah, justru karena takut kehilangan orang yang kurang baik, maka bisnis kita tidak pernah baik. Nah, itu quote-nya gitu. Takut kehilangan orang tidak baik itu yang menyebabkan bisnis kita tidak baik. Itu biasanya penyakitnya yang owner itu. Mindset-nya itu takut kehilangan. Padahal dunia kalau digenggam semakin pergi. Lanjut. Nah, kajian pagi. Ini ada kajian paginya juga. Ustadznya ada di Gontor. Mukim. Mas, saya nggak punya ustadz. Ya wes, sisihkan uang untuk membayar bisyarah ustadz yang nanti tidak usah nginep gitu ya, tidak usah mukim, hanya datang aja. Mas, ya bisa, uangnya mepet. Ya udah, kalau uangnya mepet ya belajar untuk mengisi dan teman-teman nanti diberikan kesempatan juga untuk mengisi. Ini yang gambar-gambar di depan ini di Mushola Al-Hadiyah ini ada kegiatan pagi. Dan ini teman-teman itu tidak dalam jam kerja, tapi sebelum jam kerja. Ada juga yang dalam jam kerja, ada yang juga sebelum jam kerja. Tapi rata-rata sekarang sih sudah dalam fase mereka sudah sadar untuk berangkat ngaji, untuk melaksanakan ngaji dulu dan juga kajian dulu. Sistem Mas, iya kita sistemkan. Ada yang bagian ngisi siapa, ada berangkat jam berapa, mereka penilaiannya bagaimana, itu kita buat sedemikian rupa, seserius mungkin supaya teman-teman mendapat manfaat tidak hanya tentang gaji saja. Gaji itu datangnya satu kali, kalau kita memberikan manfaat gaji kan kita hanya bisa memberikan satu kali dong, 1 bulan. Tapi kalau manfaat spiritual itu dapatnya bisa harian, amal jarahnya bisa sampai dengan yang bersangkutan meninggal. Bayangin loh, ini tuh orang-orang tua loh ini. Di tim saya ada yang ini, yang di tengah ini ada yang usianya 51 tahun. Yang rambutnya putih itu 52 tahun. Itu anak-anak muda yang belum nikah itu ada yang 22 tahun, ada yang sudah nikah 30 tahun. Artinya kalau kita yang memfasilitasi mereka dan menggerakkan mereka secara sistematis untuk belajar, mereka tahu caranya sholat bagaimana, caranya toharoh bagaimana, caranya mereka birrul walidain bagaimana, caranya berhubungan baik dan menghormati istri bagaimana caranya. Coba bayangin tuh, tim kita ada berapa? Misalkan 100, karya tim orang keluarganya ada sekitar 400 toh. Iya toh? Karena amal jariyah, mereka bisa membaca Quran dan mengajarkan kepada anak-anaknya. Begitu anaknya tanya, ini bacaannya Pak? Oh, itu makharijul hurufnya kurang.
Harusnya bukan nga. Kalau nga itu salah. Jadi kan itu kan jadi tahu tentang ngalamin itu kurang pas. Walaupun bisa belum itu belum bisa ya minimal ya rada-rada benar. Itu kan minimal kan hanya satu huruf saja sudah lumayan. Ada juga orang yang baru belajar, namanya tempat kita kan kalau habis sholat ada doanya, doa setelah sholat. Ada loh yang nggak tahu doa setelah sholat itu apa, beserta dengan artinya. Sehingga kita ajarkan yang gampang-gampang. Oh, gini caranya. Kami itu keluarga Muhammadiyah. Tapi kalau ditanya Muhammadiyah itu Mas, ya insya Allah rahmatullahi alamin lah. Jadi kalau ditanya kita habis sholat ya tetap kita keraskan doanya. Perkara Muhammad NU. Muhammadiyah itu tetap tak keraskan doanya. Kenapa? Bukan untuk apa-apa, karena untuk mengajari. Oh, begini cara berdoa setelah sholat. Jangan sampai anak-anak yang di tempat kita diminta doa enggak bisa. Itu paling parah itu kalau diminta doa di keluarga enggak bisa. Cuman Al-Fatihah tok itu selesai. Kan enggak kayak gitu caranya. Nah, sehingga amal jariahnya bisa dibayangkan kalau teman-teman di sini yang ini 100 orang hadir. Dan tadi ada yang protes karena nggak bisa lebih, ya insya Allah kita upgrade besok Zoom-nya. Itu kalau mau sudah berproses dalam amal jariah, pertanyaan saya gini teman-teman, ketika bisnis sedang landai, kita sudah untung apa belum? Sudah untung. Kalau bisnisnya pas turun, tetap untung nggak? Tetap untung. Tapi kalau kita menjaga uang akhirnya hanya untuk ziswaf, maka kalau kita pas rugi, ya kita nggak jadi ziswaf. Padahal amal jariah ini akan selalu teringat. Bahkan orang yang sudah pernah keluar pun menangis dan datang kembali ke kantor karena merasakan suasana yang tidak bisa diulang. Sekarang dia harus sedih, harus ikut suaminya gitu ya. Dulu seorang CS, mbak-mbak gitu, yang belum menikah dan kangen dengan suasana kantor dan datang lagi sama suaminya tuh. Jauh-jauh naik mobil hanya untuk mengucapkan terima kasih dan dengan penuh air mata, linangan air mata menyampaikan kalau saya kangen dengan suasana itu dan saya merasa ilmu yang saya pelajari dulu ketika belajar itu, ketika bekerja itu tidak hanya sebatas kerja. Saya merasa apa ya? Namanya Alfi ya di rumahnya. Namanya Alfi, saya masih ingat namanya CS-nya namanya Mbak Alfi. Sekarang di Jakarta gitu. Itu kadang masih merasa kangen dan masih ilmu itu masih digunakan untuk mengajari anaknya sekarang dan bisa lebih baik dan lebih dekat dengan suaminya. Dulu tidak punya kurang adab dengan calon suaminya. Sekarang dia tahu kalau oh ternyata ini ilmu adab itu kayak gini. Ternyata dengan ini keluarga kami bisa sakinah mawaddah warahmah karena saling tahu ilmu adabnya seorang suami apa, istri apa. Itu diajari di kantor. Sehingga itu akan membekas dalam kehidupan kita. Jadi kalaupun nanti kita itu tidak ada, maka setidak-tidaknya malaikat pernah mencatat kita pernah berupaya mengajarkan kebaikan. Walaupun tidak harus kita, saya bukan lulusan pesantren, saya ngantri cuma 2 tahun, itu pun tidak lulus. Karena kondisi orang tua saya sakit, jadi Ustadz minta saya untuk keluar dari pondok, tidak boleh bubuk di pondok, harus pulang karena orang tua saya sakit. Lebih tinggi birrul walidain daripada jenengan sekarang di pondok dan jenengan bisa hafal aneka macam hadis dan bisa bahasa Arab dengan fasih, tapi orang tua sakit di rumah, sehingga saya tidak bisa lanjut saat itu. Sehingga saya lanjutkanlah di perusahaan ini, saya jadikan itu sebagai media untuk lanjut berdakwah dan menjadi pondok Quran. Walaupun mungkin masih sederhana gitu teman-teman ya, belum seperti Gontor yang begitu besarnya. Maka Pak Yai Gontor saat itu pimpinan tertinggi, wis keendang digawe pondoke, selimang tahun meneh tak tunggu neng gini laporan sudah berapa santri yang dikaryakan. Ada sholat jamaah juga teman-teman. Dan juga kita supaya itu sistematis, maka tolonglah kita buat, kalau yang kiri adalah namanya beasiswa untuk orang tua, untuk anak yang tidak mampu dan berprestasi di wilayah perusahaan. Yang sebelah kanan adalah kajian parenting untuk wali santri yang kita bina. Kurang lebih santrinya sekitar, santri kecil ada 60-an, santri orang tua ada sekitar 100-an, santri botuna gitu ya, bocah tua nakal ada sekitar 17-an itu ya. Jadi kemarin itu saya dapat gambar yang itu cukup membuat saya langsung pulang dan membelikan aneka macam makanan untuk bapak-bapak yang mengaji. Itu tim yang kita didik bareng, kita kembangkan bersama itu sudah membuat yang namanya kelas tahsin untuk orang tua. Di dalamnya itu terselip seorang usia-usia masih muda sekitar 20-an yang itu adalah
tetangga saya sendiri yang biasanya itu kalau di apa ya, kegiatan apa ya, rumah tuh namanya ronda gitu ya. Itu tuh ahlul mabok bil jamaah wis komplit itu. Jadi intinya itu mabuk aneka macam, dulu tuh sampai mabuk itu di depan saya dicampurannya tanpa adanya malu. Terus anak-anaknya itu kan saudaranya mulai ngaji sehingga dia mulai berubah. Lalu dia kadang nanya, dia mau, yang dulu tuh dia tukang olok-olok orang ngaji. Sehingga tidak kalau mau kemana ke musola ke masjid dia enggak mau. Akhirnya kita ada yayasan, perusahaan bikin yayasan bareng-bareng, yayasan itu nanti yang mengelola kegiatan spiritual seluruh perusahaan, dia akhirnya ikut dan saya lihat orang pemabuk yang dia mau belajar Quran, teman-teman. Saya merasa hari itu hari yang sangat bahagia bagi saya karena yayasan itu sudah memberikan manfaat untuk warga sekitar. Dan itu hal yang mahal, teman-teman. Seorang pemabuk yang di depan mata yang sekarang itu mau belajar Quran dan mengulang dari kelas tilawati level 1. Sehingga amal jariah itu yang semula hanya di lingkup perusahaan sekarang sudah mulai ke lingkup warga. Kenapa? Karena perusahaan kita sudah mulai, anak-anak. Kalau anak-anak sudah mulai, nanti insya Allah anak-anak itu akan berdakwah kembali di keluarganya masing-masing. Dan ini kan jadi amal jariah, teman-teman. Nah, itu yang penting. Jadi jangan sampai teman-teman meniatkan uangnya saja siswafnya, tapi niatkanlah tim kita seluruhnya untuk menjadi amal jariah berupa ilmu yang bermanfaat salah satunya. Dan juga anak yang soleh. Anak yang soleh itu apakah harus anak kandung? Tidak. Anak ideologis juga termasuk. Ada juga kajian kultum, mereka diajari untuk belajar kultum. Supaya itu jadi sistem, maka kultum itu harus direkap oleh teman yang tidak kultum caranya. Harus direkap oleh teman yang tidak kultum. Kalau yang rekap yang kultum, hafal dia, catatannya udah punya. Maka kalau yang kultum itu misalkan Mas Fajar, maka yang rekap Mas Prawoto. Gak boleh Mas Fajar yang rekap kultumnya Mas Fajar. Karena nanti Mas Fajar udah punya catatannya. Nah, sekaligus kita ngetes. Apakah yang disampaikan Mas Fajar bisa diterima oleh Pak Prawoto? Kan gitu caranya. Jadi sistemnya kita buat sistem cross. Kalau di perusahaan itu yang satu itu mencari kesalahan, yang satu membuat kebaikan. Jadi jangan pernah membuat KPI di perusahaan yang satu tuh berpakaian baik, yang satu nilainya menemukan pakaian baik. Enggak ketemu itu ceritanya. Maka kalau punya saya balik, atasan harus menemukan kesalahan bawahan. Bawahan harus membuat sebaik mungkin kerja supaya tidak salah, kan gitu. Jadi berlawanan kutubnya. Kalau kutubnya sama, plus sama plus nggak ketemu toh. Tidak akan terjadi konslet. Supaya terjadi konslet, plus harus sama min. Maka yang satu kultum, yang satu menyimak dan merangkum. Tapi tidak boleh diberikan catatan. Nah, jadi nanti akan seru setiap harinya sistem ini kalau dijalankan. Nah, kalau jenengan yang kultum sebagai business owner gitu ya, yang lain nyatet. Walah ketakutan semua, mesti nyatet. Nah, itu kalau owner ya jangan ownernya. Salah satu aja dari misalkan teman-teman yang dari Pekalongan gitu ya, Pekalongan bikin kultum, ya yang nyimak dari Tuban. Tuban minta catatannya yang ngirim dari Tuban, itu kan geger itu. Ngantuk ya keconangan itu. Orang gata ya keconangan kan. Kon ngirim ora mangkat. Nah, nanti terus dilombakan misalkan yang terbaik siapa dalam 1 bulan. Kasihlah penghargaan. Karena kadang milenial itu nggak butuh uang semata, tapi mereka butuh posting. Mereka butuh aktualisasi diri dan penghargaan. Hanya ya, ini salah satu momen yang bagus sih di SBC ada acara yang beginian. Nah, perkuat dengan SOP. SOP-nya nggak usah yang mulu-mulu lah guys, yang biasa aja lah. Yang penting itu artinya SOP terbaik itu SOP yang dicatat, diumumkan dan dilaksanakan serta dievaluasi. Jadi ingat ya, SOP yang baik adalah SOP yang dibuat atas dasar kebutuhan, dilaksanakan atas dasar ketulusan, dan dievaluasi atas dasar masukan. Itu sudah cukup SOP itu. Jadi tidak usah sekolah SOP sampai luar negeri hanya untuk membuat SOP yang super canggih. Tapi begitu di template itu Allah ya Allah diwaca angel gitu kan. SOP apa itu? Enggak kanggo SOP kayak gitu. SOP itu ya yang memang direncanakan dengan penuh kebutuhan, dilaksanakan dengan penuh ketulusan dan dievaluasi karena ada masukan. Jadi kan SOP yang terbaik kan begitu. SOP yang kurang baik adalah yang manis, bagus, di print yang bagus, didesain,
tidak dibaca, itu kan mesake ya toh. Lah mocoe males. Boleh moco ngelakoni lo, bingung terus kon di mocone kan repot. Sehingga SOP itu kalau orang yang salah itu kan SOP kok begitu. SOP kok nggak jelas. SOP itu gini loh yang keren. Nah, itu contoh mentor yang nggak paham. Kalau mentor yang paham itu antara SOP-nya teman-teman itu sudah sendiri-sendiri. SOP-nya Bu Lilis dengan SOP-nya Mas Dwi Yoga dengan SOP-nya Pak Ahmad Khairi tentang kebaikan yang ada di perusahaan mungkin beda dengan SOP-nya Mas Ahmad Zulkarnain atau Mas Tika Aap atau mungkin sama Mbak Eni Fitri, beda, enggak masalah. Nah, atau Mbak Feni nggak bisa memaksakan ke Mbak Feni Lelurikan itu ya, nggak bisa memaksakan kalau SOP saya begini nih, ini yang paling bagus nih, punyanya Mas Tika Aap salah gitu, nggak bisa kayak gitu. Atau mungkin punyanya Bu Siti beda sama Mbak Erlin, ya sudah, memang beda. Punya saya kalau ngaji pagi yuk Mbak Erlin, wah saat pagi pada Mas Joko, Bu Siti jawabnya, punya kami pagi masih kerja, punya saya tuh siang sama sore ngajinya. Punya Mas Ari Surabaya, punya kami sore aja mau pulang. Mana yang salah? Yang salah adalah yang nggak praktek. Jadi benar semua, nggak apa-apa. Yuklah mulai pagi ini kita ngomong, tapi jangan lupa SOP terbaik itu dimulai dari self leadership, dimulai dari diri sendiri. Jadi Mas Abdul Aziz Solo kalau bisa memberikan contoh baik kepada timnya, seperti Mas Ari Surabaya dan Bu Siti tadi, yuk pagi-pagi kita ngaji itu jangan ditinggal pergi, kitanya juga ngaji gitu, ngasih contoh kita ngaji. Oke, kita nggak usah banyak-banyak ya, kita satu halaman saja, nanti kita baca artinya bareng-bareng. Udah, itu tok, cukup. Udah jadi SOP. Nanti baru dibakukan, jalanin dulu, uji coba baru dibakukan. Jangan tiba-tiba bikin SOP muluk-muluk, begitu dilaksanakan kitanya nggak bisa, kan repot. Gitu teman-teman. Nah, banyak owner yang tidak mau dan malu. Saya kan tidak sesoleh Ustadz Nurholik. Saya kan tidak pernah mondok kayak Ustadz Prawoto. Saya kan masih awam dalam bidang agama. Maka yang terbaik adalah sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Saya pernah merasa minder gitu ya, tapi ketika saya disemangati oleh guru saya, nggak apa-apa Mas, dengan bisanya apa? Oh, ya kalau ngajari sedekah sih bisa, ya sudah sedekah pagi saya dulu yang jalan. Oh, juz amma bisanya, ya sudah juz amma dulu nggak apa-apa. Oh, sholat jamaah bisa kok, itu ringan, bisa bareng-bareng. Ya udah kita sampaikan aja sholat berjamaah bareng-bareng. Tapi kita sendiri yang memulai. Sehingga Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Kalau ilmu ini yang tadi kita sampaikan itu satu saja kita praktekkan. Coba bayangin dulu teman-teman. Bayangin dulu Mas Rizal Solo, Pak Hilmi, Mas Rizwan Tuban, Mbak Lintang Bogor, Mas Fani Dirgantara, itu membayangkan kalau, dan teman-teman yang lain membayangkan kita yang biasanya tidak ada SOP tentang kebaikan di dalam kantor. Hari ini kita mulai satu saja, yaitu apa? Contoh ya, kita ada SOP menjelang adzan, selesai semua pekerjaan, selesai nggak selesai harus selesaikan, lalu kita ambil wudhu dan kita bareng-bareng ke masjid mengajar. Maka teman-teman, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Besok kalau jangan lakukan 40 hari, maka rasa leadership dan karisma seorang leader itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ini diingat loh, boleh dicatat ini. Karisma seorang leader itu akan terbentuk dengan sendirinya kalau jenengan itu akan membuat SOP tentang kebaikan, dan itu tidak harus tentang pekerjaan. Mas, monggo sholat jamaah bareng, ngono tok dibaleni ping 40, Mas. Nanti orang itu akan beda memandang jenengan sebagai leader dengan yang sebelumnya. Atau tentang ngaji. Mas, yuk kita baca Iqra bareng-bareng ya, saya juga masih belajar, dah 1 hari. Di ownerku tiba-tiba rodok rawaras gitu kan. Oh ya, hari berikutnya yuk belajar lagi Iqra yuk bareng-bareng, saya undang guru untuk belajar bareng. Ya. Sepertinya owner saya sepertinya sedang kesurupan sesuatu. Nah, ini hari ketiga kita ajak lagi. Oh, ada apa ya ownerku ini kok tiba-tiba ngajak kebaikan? Apa mungkin Ramadan itu kan? Nah, itu hari keempat datang lagi. Ketoke rada waras ki ownerku saiki. Nah, itu kan mulai kan butuh
otak ini kan otaknya timnya jenengan kan butuh loading. Butuh loading supaya ini sebenarnya apa? Oh, hari ke-7 tim bertanya-tanya. Wah, kok Bu Siti Sugesti kok sekarang rajin ngajak ngaji ya? Kok Pak Yainal Abidin sama Mas Alif kok sekarang udah 7 hari ini kok ngaji terus? Mungkin sepertinya sudah lebih baik sekarang ya beliau ya. Kan mikir toh mesti timnya ini. Nah, jadi ada sesuatu hal yang beda. Oh, ternyata hari ke-10, hari ke-14 itu kalau sudah diulang-ulang, oh, mungkin ini sudah jadi kebiasaan sekarang lebih baik. Hari ke-40 mungkin mereka dapat hidayah. Oh ya, memang saya kok rasakannya kok kalau nggak ngaji kok ada yang kurang ya. Apa memang Allah mau memberikan hidayah? Nah, sehingga hidayah itu diperjuangkan teman-teman, bukan hanya Bapak. Nah ini teman-teman, yang sebelah kiri ini yang pemabuk ini, yang kawasan Botuna ini yang ini nih, yang kiri ini yang tak ceritain tadi. Nih, ini ada yang pemabuk-mabukan nih di antara satu ini nih. Nah, ada juga yang senengannya ngolok-olok kancane, ada juga yang senengannya malu ke masjid, akhirnya mereka datang. Ini yang kanan, ini yang orang-orang tua yang sudah lewat masa baru belajar datang ke tempat. Karena apa? Melihat tim kita juga belajar sehingga warga masyarakat itu juga penasaran, oh, apa sih yang dipelajari? Kok sampai semangat gitu? Nah, sehingga sampai warga itu juga penasaran dan mau ikut belajar. Ini adik-adik yang ada di adik-adik asuh yang ada di samping perusahaan, teman-teman ada sekitar 60-an yang sampai sekarang masih berjalan belajar Quran bareng-bareng. Yang ngajar siapa itu? Tim kita yang ngajar, teman-teman. Yang memang belum bisa Quran ya diajari, yang sudah ya sudah. Tinggal ngajar, yang belum ya disertifikasi. Sehingga sudah ada rasa di mana ada yang nggak bisa ngajar, mereka cuma bisa nyepake makanan, yo, mereka nyepake makanan. Ada yang sangat sedih gitu ya, nggak bisa ngajar, nggak bisa nyepakin makanan. Tim kita apa? Saking senengnya ada kegiatan ini, pengen amal jariah dan dia nggak tahu caranya, dia yang vakum musola. Dia vakum musola, dia yang merapikan musola. Dia nggak bisa kalau ngajar. Tapi saya kepengen berbuat baik sehingga sampai dia vakum musola, menyemprotkan pewangi hanya demi supaya saya ya harus andil dalam kebaikan ini. Mereka sudah sadar tentang amal jariah. Nah, ramah dan sopan, tempat yang bersih, menjamu tamu dengan hal yang baik. Nah, tempat kita kalau di bisnis, kalau ada tamu, beli nggak beli, itu isi Indomaret saya pindah di depan. Gratis nggak bayar. Gak rugi ta Mas. Mungkin mereka bawa semua Allah. Itu kan suara setan. Belum dilakoni kok sudah mikir, kan lucu. Yang sudah ngelakoni aja nggak pakai mikir, kok yang belum ngelakoni terlalu banyak mikir. Jadi nanti tamu otomatis dilayani dengan baik. Karena tim kita sudah ada rasa berbuat baik bukan karena tentang uang teman-teman, tapi tentang Gusti Allah. Sehingga kebersihan itu merupakan sebagian dari kebiasaan, lalu pelayanan dan sebagainya. Sehingga itu akan kebawa ke bisnis jenengan, sehingga bisnis jenengan otomatis akan terangkat naik. Dan niatkan segala kebaikan yang kita kerjakan juga berbakti pada orang tua. Karena apa? Kita tidak akan bisa mendapatkan doa anak soleh ya kalau kita tidak pernah menjadi anak soleh. Bukan anaknya Pak Soleh ya, tapi menjadi seorang anak yang soleh. Maka cara paling gampang supaya kita punya anak-anak soleh adalah kita belajar menjadi anak yang soleh dulu. Supaya apa? Doa orang tua kita juga meridhoi kita dan langkah kita supaya jadi kita lebih baik. Mulai dari hal yang kecil dulu, mulai dari yang kita mampu. Jangan langsung harus sama dengan saya, enggak. Mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Bu Lilis, Mas Yoga, Mbak Feni, Mas Aab, Mbak Eni, Mas Aziz, Mas Ahmad Zulkarnain, Bu Siti, ya kan? Mas Muhammad Zainal Abidin, Mas Alif, Mas Eko, Mas Rizal Solo, Pak Ilmi, dan teman-teman yang lain itu. Coba mulai satu aja dulu, Mas. Satu diistiqomai. Nggak usah yang berat-berat, nggak apa-apa. Jadikan itu nanti sebagai kebiasaan baru nanti di SOP-kan. Jangan ditakut-takuti langsung dikeluarkan juga, enggak. Mulailah dengan why, mengapa harus kita lebih baik. Oh, Mbak Ida sama tim mungkin bisa. Mbak Ida dari Jakarta bisa bareng-bareng ngajak timnya mulai hari ini mungkin sholat jamaah bareng yuk. Alhamdulillah sudah Mas. Oh ya berarti ngaji. Yang belum ngaji bareng-bareng panggilkan guru ngaji. Mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Udah itu cukup kok untuk memulai. Jenengan akan mendapatkan manfaat amal jariah dari itu semua.
Dan kita jadi untung karena apa? Dalam prosesnya kita sudah berusaha untuk untung dan membangun amal jariah. Tidak hanya masalah uangnya besok kita zakatkan. Ya kalau untung, ya kalau enggak, kalau pas sepi kan repot. Mbak Erlin sama suaminya, sama timnya, ada tukang potret, ada tukang bikin konten, ada copywriter, ada aneka macam. Yang kemarin juga mau main ke rumah ngobrol sama Ustadz Dodo karena penasaran di Kota Gede Jolir sistemnya kok gitu ya. Kok bisa jalan, kok ada ngaji dan sebagainya, mampir Mbak ke rumah teman-teman. Dan di tempat kita namanya Yayasan Riyadul Jannah Indonesia juga membuka layanan konsultasi untuk teman-teman yang sedang dan ingin membangun seperti itu baik secara sosial maupun profesional, nanti bisa hubungi panitia, nanti kita akan ada pendampingan khusus untuk teman-teman yang memang pengen belajar dalam bentuk Zoom meeting, karena pagi ini saya tidak bisa cerita lengkap dan detail. Karena harus ada kurikulum yang saya jelaskan, sehingga kalau memang ada nanti teman-teman yang minat bisa nanti menghubungi panitia saja untuk nanti akan dibuatkan pendampingan khusus dari Yayasan Riyadul Jannah Indonesia. Kalaupun nanti ada keuntungan dari profesional, maka keuntungan itu akan kita sampaikan kepada SBC dan kepada yayasan dan 100% akan disedekahkan. Tidak ada yang masuk ke kantong saya sama sekali dan tidak ada yang masuk ke kantongnya Ustadz Nurholik. Jadi murni nanti akan dikembalikan ke SBC dan dikembalikan kepada yayasan yang memang itu untuk membayani anak-anak yatim, piatu, duafa dan sebagainya. Sehingga untuk membuat sistem itu butuh tim. Tim yang baik itu butuh dibina dan dibimbing. Maka ini tidak akan jalan kalau tidak ada super tim, maka jenenganlah yang berkewajiban untuk membangun super tim. Kalau tidak ada caranya membangun super tim, maka nanti bisa diagendakan dengan Ustadz Nurholik, nanti ada pendampingan khusus. Insya Allah ada yang sosial, ada yang profesional, semuanya keuntungan 100% untuk amal usaha SBC dan untuk yayasan. Sayanya tidak ada. Saya cukup Allah yang mencukupkan saja. Karena SBC juga butuh infak perjuangan yang terbaik dari teman-teman semua dan memberikan kesempatan, maka saya hari ini menyemangati teman-teman untuk jadi lebih baik. Ingat ya, mulai dari hal yang kecil, mulai dari yang kita mampu dulu. Tidak usah langsung seperti Ustadz Nurholik sehari murojaah 5 juz. Waduh, ngono ya berat itu. Kalau belum biasa, kalau sudah biasa masa 10 juz maringan itu karena kalau belum bisa repot. Sekian dari saya, nanti ada sesi tanya jawab sepertinya, biar ada seru gitu ya. Monggo saya kembalikan kepada Ustadz Nurholik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, ini kita sudah dikasih gambaran Allah SWT bagaimana role model kita bangun itu ya, spiritualitas di lingkungan kerja kita. Karena memang bisnis bukan cuma strategi, tapi bisnis itu lebih bagaimana mendekatkan kita kepada Allah SWT. Yes. Juga teman-teman di kaidah usul fikih itu ada, jadi di keilmuan Islam itu ada fikih, ada usul fikih ya. Fikih itu adalah produk hukumnya, usul fikih adalah proses metodologi pengambilannya. Ada satu kaidah itu namanya ma la yutraku ma la yuf'alu kullu la yutraku kulluhu. Segala sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya tidak boleh ditinggalkan semuanya. Jadi role model yang sudah dilaksanakan Mas Joko di perusahaan beliau itu, jika teman-teman belum bisa mengaplikasikan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Harus ada 1-2 yang kita mulai. Kalau bisa ya seperti yang sebisa mungkin kita laksanakan. Mungkin absen, ketika absen baca Al-Fatihah kan bisa juga. Baik, teman-teman, ini ada sesi tanya jawab. Saya buka untuk 3 pertanyaan awal. Bisa di chat di kolom chat untuk pertanyaan ke beliau. Oke. Mas Joko mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman ini, kira-kira Kota Gede Jolir itu sudah berapa tahun memulai program yang banyak manfaatnya nih Mas Joko? Ya, Sun, pertanyaannya. Kalau meniatkan itu sudah sejak 2015 Maret 2015 kita sudah niatkan, tapi Allah memberikan kemampuan itu baru mulai itu tahun 2018 ya Pak ya. 2018 kita mulai rumah itu mulai buat anak-anak, terus kita mulai spiritual enterprise itu belum lama sih, baru 2019 yang lalu kita mulai pelan-pelan. Tapi tidak langsung seperti ini, memang langsung sistematis itu enggak.
Jadi memang kembali ke kita sih, kita mulai dari diri kita sebagai owner. Saat itu kan timnya juga nggak banyak ya, timnya cuma ada 4 saat itu. Jadi saya yang ngirim iklan ya saya, yang balesi ya saya, yang closingin ya saya, yang makingin ya saya, istri bagian produksi gitu kan, mertua saat itu bantu di customer service kalau pas ada tamu ke rumah itu, mertua aja terlibat saat itu. Jadi 2017 itu kita baru memulai, tapi saat itu kami sudah mulai baca Al-Fatihah, terus mulai mengaji bareng. Oh, tadarus ya Mas ya. Duha sudah mulai saat itu 2017. Walaupun mungkin rasanya kok masih sedikit ya, maksudnya nggak ada temennya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah kita niatkan, toh ini kan pembentukan budaya perusahaan ya. Kalau besok suatu saat saya mikir, kalau besok bisa ratusan orangnya, mungkin kita udah siap kali ya saya mikir. Dan kenapa kok belum dititipi banyak orang? Mungkin karena nggak ada budaya yang bagus kali ya. Jadi Allah nggak nitipin banyak. Saya mikirnya cuma gitu tak. Jadi ya kalau ditanya ya 2017 kita udah mulai dari hal yang ya sederhana banget menurut saya. Tapi dari sederhana itu ternyata orang melihat nggak sederhana. Ya jadi ya mulainya 2017 saat itu. 2017, oke. Ini ada satu pertanyaan, Mas Joko, dari Mbak Erlin Jendela.id. Izin tanya, dari beberapa karyawan ini masih ada satu yang susah sekali sholatnya, Coach. Ini salah kami dari awal belum mulai dengan KPI sholat. Di KPI sholat ini awal untuk merubah dia. Untuk merubah dia bagaimana ya, Coach? Mungkin bisa sharing nih, Mas Joko, merubah orang ini tuh sholat. Ranahnya adalah ranahnya Allah gitu ya. Jadi teman-teman itu kalau Mbak Erli nanya ada satu sekali yang susah sholat gitu, Coach. Ini salah kami dari awal belum memulai dengan KPI sholat ini untuk awal merubah dia bagaimana, Coach. Sebenarnya tidak ada yang salah Mbak Erlin dalam sebuah proses. Kalaupun kita salah dalam proses itu sebenarnya itu sedang belajar. Ya Allah baru kasih kita tahu aja sekarang mungkin. Ada yang tahunya udah kemarin, ada yang sampai sekarang belum ikut Zoom belum tahu. Kalau intinya pokoknya kan perusahaan yang penting zakatnya bayar Mas, selesai toh. Apa harus ribet-ribet ya, ada yang kayak gitu juga Mbak Erlin. Nah, maka Mbak Erlin lah salah satu, kalau saya kok dibilang bersyukur ya saya bersyukur Mbak Erlin diberikan sebuah awareness atau rasa tahu dan rasa paham kalau kenapa ya nggak dari dulu itu tanda orang mendapat hidayah Mbak. Mbak Erlin itu dapat hidayah, kenapa kok nggak saya dari dulu ya, kenapa kok tim saya begini ya, kenapa tim saya kok nggak dari kemarin begitu ya. Itu artinya ada rasa kangen di mana ada harapan lebih baik toh Mbak Erlin. Maka jawabannya hidayah itu 100%. Di kiai manapun itu adalah wewenang Allah SWT. Tetapi apakah hidayah itu tidak bisa diupayakan? Jawabnya harus diupayakan. Karena Ar-Ra'd 11 Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau orangnya memang tidak mau merubahnya kaum itu. Sehingga hidayah itu bukan ditunggu Mbak, tapi dijemput. Diniatkan, didoakan, dijemput, diikhtiari. Maka tim itu kita hanya sebatas Mbak mengikhtiari, mengajak, membuat sistem yang terbaik gitu ya. Kalau seandainya pun orangnya itu tetap tidak mau sholat, maka alhamdulillahirobbilalamin, berarti itu jenengan sudah badi Mbak, sudah untung. Untung praktek ilmu dakwah, itu kan sudah untung. Sudah praktek ilmu sabar, sudah praktek ilmu istiqomah. Itu lumayan toh. Atau Ustadz Nurholik itu dalam sebuah kajiannya beliau, yang disampaikan pagi buta yang saya masih ngantuk gitu ya, di suatu tempat yang Ustadz Nurholik mungkin lupa gitu ya. Itu amalan yang baik itu bukan yang besar, tapi yang istiqomah. Itu semoga Ustadz Nurholik masih ingat, saya masih ingat betul itu. Beliau mengajarkan itu bukan tentang dini neng istiqomah. Karena besar itu milik semua orang dan istiqomah hanya milik orang yang beriman. Saya masih ingat tuh beliau ngajar itu. Jadi tetap diajak Mbak dan tidak henti-hentinya. Lah kok jenengan kok tim, lah kok kakak saya kandung aja loh. Sholat itu di usia 45 tahun kok. Saya ngajaknya sejak saya SMA. Saya SMA tahun 2008. Kakak saya tuh baru sholat itu kemarin. Dan baru mau umroh baru kemarin juga. Baru setahun paling kakak saya sholat Pak. Tapi saya bosan enggak ngajaknya, enggak. Saya tidak akan pernah bosan mengajak karena khawatir kalau kakak saya itu dipanggil saat saya itu lupa tidak mengajak, Mbak. Saya itu cuma gitu toh. Kakak saya namanya Mas Nurgianto yang mungkin hari ini juga lihat mungkin ya. Itu Mas Nur itu dengan penuh haru bertanya suatu momen,
Le, aku pengen sholat, aku ajari Le. Nah, itu suatu momen di mana itu speechless banget saya hari itu. Karena setelah terkena penyakit yang cukup serius saat itu dan hampir meninggal, maka kakak saya menyampaikan kalau aku pengen sholat Le. Itu wis satu keluarga itu wis menangis semua itu. Tapi apakah saya pernah dipisui, pernah diseneni kakakku, pernah wis dionak-onak ke dunia akhirat itu pernah sering teman-teman. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk mengajar. Karena tugas saya tidak akan pernah dan saya akan merasa ada salah ketika saya lepas di hari itu atau di momen itu ketika saya tidak mengajak, tapi kakak saya dipanggil Allah dulu. Kalaupun nanti saya sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau kakak saya dipanggil dulu ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kan saya tidak pernah merasa menyesal. Itu loh Mbak Erlin. Jadi semangat Mbak Erlin, nggak apa-apa, diajak terus saya. Terus itu ya Mbak Erlin ya. Yang lain? Memang hidayah kita hanya mengusahakan Mbak Erlin. Jadi insya Allah selalu kita ajak sholat, insya Allah pasti akan ada hidayah. Cuma kapan kita juga belum tahu. Ya itu kapan tayangnya itu tidak tahu gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Mas Joko dari Yes. Mbak Feni. Izin bertanya kok, salah satu tim kami ada yang non muslim karena belum kepikiran tim bisnis pun bisa jadi syariah. Apakah bisa dilanjutkan atau bagaimana? Nah, ini seru nih. Kalau salah satu Ini tim pertanyaannya kita seru ada nih. yang non. Ini pertanyaannya seru nih. Mbak Feni, saya pernah punya tim Mbak Feni, sama seperti jenengan. Saat itu Kristen Mbak. Namanya Mas Agung Budi Santoso namanya. Itu sahabat saya dari kuliah 2008 sampai 2012 dan kami masih bersahabat baik. Suatu saat Mas Agung itu butuh pekerjaan dan alhamdulillah di tempat kami ada. Saya tidak pernah mensyaratkan Mas Agung itu untuk jadi seorang muslim, untuk bisa masuk ke kota Gerejoleri yang terkenal muslim. Tapi Mas Agung tidak pernah melihat tentang Quran dan hadisnya. Mas Agung hanya melihat ke orang-orangnya baik dan apa ya, menyenangkan gitu menurut Mas Agung saat itu. Dan bisa jadi tempat berteduh gitu. Saat itu Mas Agung masuk, lalu begitu kami sholat, Mas Agung kami persilahkan, Mas Agung monggo kalau jenengan mau beribadah dengan cara Mas Agung, atau mungkin Mas Agung ada momen di mana nggak bisa berangkat karena harus ke gereja, Mas Agung, kami dengan senang hati mengizinkan Mas. Monggo kalau mau ke gereja kapanpun dan jam berapapun, silakan nanti diajukan jadwalnya. Mas Agung juga bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan kalau ada pengajian snack ya Mas Agung dapat juga. Mas Agung kalau misalkan pas kita sholat dalam perjalanan, Mas Agung tuh nunggu di luar. Jadi nunggu di luar gitu kan. Kadang juga diserambi masjid. Terus juga kadang ikut kajian. Walaupun Mas Agung dipersilahkan mau ikut kajian boleh, tidak juga tidak apa-apa. Karena kan Mas Agung tidak Islam. Jadi tidak wajib Mbak Feni. Mas Agung juga kita ajak berbagi ke pondok Quran, pondok binaan kita. Suatu saat Mas Agung itu menyampaikan kalau punya calon itu dilalah ya muslim. Bukan muslim, ding, muslimah. Karena kan wedok ya, Tat ya. Di muslimah dan ternyata hubungan itu sudah terganjal selama lebih dari 5 tahun. Karena mau nikah nggak bisa-bisa karena istrinya itu nggak mau pindah ke Kristen. Jadi istrinya pokoknya tetap Islam, Mas Agung pokoknya Kristen itu kan. Nah, masuklah ke kota Gerejoleri gitu kan. Ketemu dengan budaya dan kita tidak pernah memaksa. Pokoknya kita apa adanya Islam mengajarkan ya kita praktekkan sebisa mungkin. Suatu saat Mas Agung itu pas tanda tangan kontrak menyampaikan kalau boleh enggak kalau saya ikut sholat itu. Tidak menyampaikan pindah agama, cuma nanya aja boleh nggak ikut sholat. Ya boleh gitu kan. Boleh nggak ikut ngaji Mas? Boleh. Tapi kita tidak pernah tanya sampai dengan 1 bulan itu nggak nanya sudah pindah agama apa? Nggak nanya. Mungkin saya mikir Mas Agung baru trial and error mungkin ya. Baru nyoba enak nggak tahu yang namanya sholat, enak nggak tahu yang namanya ngaji, lah nggak pernah tanya. Suatu titik Mas Agung yang menyampaikan kalau saya sudah seorang muslim. Masya Allah. Ini kisah nyata. Dan Mas Agung masih ada nggak di kota Gerejoleri? Alhamdulillah sudah jadi pengusaha. Karena sering ikut saya ngisi di workshop SBC gitu ya. Saya ngajak, sekarang sudah jadi pengusaha kuliner, supplier aneka macam sayur untuk warung makan. Dan kemarin tuh pamit, ngapunten Mas Joko, saya nggak bisa nyetirin jenengan lagi kemana-mana karena saya sudah belajar berkarya bersama dengan istri. Dan sampai dengan titik itu Mas Agung masih jadi seorang muslim. Keluarganya semua non muslim dan masih seorang Kristen. Dan keluarganya itu kalau dibilang mungkin ya
kiai nek tempat ini ya Gus mungkin lah. Karena dia pengurus gereja yang itu sangat kental. Kenapa saya tidak pernah memaksakan Mbak Feni ke teman tim saya? Mau mereka ngaji atau tidak, tapi kami mengajak terus. Mas Agung itu mungkin terenyuh karena kenapa Islam begitu indah dan mau berbagi dan mengurusi sesuatu yang bukan urusannya. Mau ngurusi anak-anak di pelosok negeri, mau ngurusi santri, mau ngajar sesuatu yang ngaji yang tidak ada hubungannya dengan omset. Kan ngaji tidak ada hubungan dengan omset secara langsung. Tidak bisa dijelaskan dengan kepala dan logika. Kalau kehilangan waktu 1 jam untuk ngaji kok bisa malah omsetnya naik, kan nggak masuk akal. Karena hal itu maka Mas Agung menyampaikan, alhamdulillah Mas, saya sekarang seorang Muslim. Nah itu hari itu ya, iya, nah, dibilang terharu ya saya terharu gitu. Karena itu sahabat yang dulu ketika saya kuliah tuh nggak pernah ngomong kalau dia non Muslim. Jadi kalau diajak sholat dia selalu ngomong kalau dia itu Muslim yang nggak taat. Jadi sholat wis lah, aku tak rasa sholat sih lah, aku rungwaya sholat. Jadi ngomongnya seakan-akan dia itu seorang Muslim tapi dia tuh nggak mau sholat karena belum dapat hidayah lah, ngomongin ngono lah. Ternyata dia tuh Kristen. Kita baru tahu kalau dia lulus. Selama 4 tahun dia menyembunyikan kalau dia seorang Kristen hanya untuk menjaga perasaan supaya teman-temannya itu sholat itu tidak merasa piye-piye gitu loh. Itu luar biasa banget loh. 4 tahun loh menyembunyikan itu. Masya Allah. Ya, sehingga kalau sholat itu dia ya tetap sholat. Orang sholat Mas bro, ya, yo, sesuatu lah Mas. Jawabnya ngono ki mesti. Sholat Mas, ya, sesuatu. Insyaallah wis cerak. Jadi dia itu jawabnya memang seakan-akan dia baru kita tahu dalam postingannya kalau dia itu ternyata adalah pengurus gereja teman-teman. Bapak ibunya itu pengurus dan taat betul. Aneka macam patung masih silaturahmi itu pas dia sakit kita selalu, Masya Allah ternyata dia Kristen gitu kan. Saya tahu itu. Selama ini boncengnya saya ke masjid, yo ngenteni ning masjid. Nek ditakoni salat pun itu tok. Tapi saya nggak pernah lihat salat nanti. Jadi sok melipir ngono lho kaya-kaya salat dhewe ngono. Nah, itu bedanya sangat bagus. Jadi Mbak Feni tetap berikan yang terbaik karena non muslim tidak melihat kita Qur'annya apa dan hadisnya apa dan tidak melihat Muhammadiyah dan NU. Dia melihat satu Mbak Feni, akhlak. Kalau akhlaknya baik dia akan jatuh cinta. Pasti. Dan rasa cinta itu akan menimbulkan dan menggiring dia menuju kepada Allah yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya. Jadi, apa ya? Jadi tentang tim ini, saya selalu berikan contoh yang apa adanya. Mas Agung masih ada sampai sekarang. Dan sekarang masih jadi pengusaha di daerah Gunung Kidul. Itu ya Mbak Feni ya. Tetap semangat, jangan dikeluarkan. Terima kasih. Apa besok rekrutmen non-muslim aja semua ya, Coach? Ya kalau jenengan tidak ikut non muslim nggak apa-apa. Nek ngerti-ngerti jenengan dadi melu misa kan repot. Terima kasih Coach. Terima kasih. Ya. Jadi kalau ada tim yang non muslim atau belum baik jangan disampingkan ya, dirangkul juga. Dan ini juga tentang fikih, jika ada teman kita yang non muslim dia ingin bersyahadat, di detik itu juga langsung dibimbing syahadat teman-teman. Jangan disuruh mandi dulu, jangan disuruh nggak boleh. Ketika dia ingin bersyahadat itu, kalau seandainya dia mau bersyahadat kita tunda suruh mandi dulu seumpama dia ada apa-apa dan meninggal, kita bisa dapat dosa besar itu. Jadi, Mbak nanti. Iya. Jadi ketika ada teman non muslim bilang aku mau syahadat sekarang, di detik itu syahadat. Setelah itu baru dikantar ke masjid atau di mana dengan proses yang lebih baik. Alhamdulillah. Masih banyak pertanyaan nih Mas Joko. Siap lanjut. Ya? Lanjut terus. Alhamdulillah. Untung nggak usah nyiapkan sarapan kan ya. Jadi nggak, istri saya sedang ngetlik nggak nyiapin sarapan. Ini ngetlik di kampung. Oh, ini dari Mbak Zaida nih, Mbak Zaida Jogja ya. Izin tanya Coach, bagaimana memberikan penjelasan yang dapat diterima dengan mudah tentang spiritual enterprise kepada karyawan sehingga mau komit? Ini sekolah. Ya, salam Mbak Zaida. Tidak ada penjelasan yang terbaik selain teladan. Tidak ada kepemimpinan yang terbaik yang tidak dimulai dari kepemimpinan diri sendiri. Sehingga benar kalau berkata kalau bapak saya punya bapak mertua ya, itu tidak pernah menyuruh saya jadi mantu selama 8 tahun ini, masuk 9 tahun ini. Itu menyuruh saya untuk sholat belas. Jadi bapak saya cuma ngingetin kalau lebaran itu saya minta maaf lahir batin. Bapak saya selalu ngomong satu tok pesanin, sabar ya Mas, itu tok. Tidak ganti-ganti tiap tahun. Tapi beliau mencontohkan kalau sholat 5 waktu ke masjid.
Jadi kalau tidak berangkat ke masjid bisa dipastikan beliau sakit. Atau tidak enak badan atau mungkin ada udzur yang benar-benar sangat penting. Oleh karena itu, maka anak-anak itu saya sebagai menantu tidak perlu dinasihati panjang lebar, saya akan ke masjid juga. Walaupun mungkin tidak sesempurna Bapak. Tapi teladan itu memang luar biasa gitu, Pak. Kalau kita belum bisa memberikan teladan yang baik, maka sampaikan. Maaf, saya belum bisa memberikan teladan yang baik. Yuk sama-sama kita belajar jadi lebih baik. Itu penting. Tapi jangan pernah overclaim kalau kita yang terbaik, nggak boleh. Karena itu menyalahi kodrat ya. Karena Allah yang maha baik. Sehingga kalau ditanyakan gimana ya supaya memberikan penjelasan, maka sebenarnya cara mengetuk hati itu adalah dengan bahasa hati, Mbak Zahidah. Bukan bahasa bibir. Makanya motivator itu ada beberapa macam. Kalau motivator dia melakukan, maka sedikit omongan followernya mengikuti. Tapi motivator yang sampai berbusa-busa, kok tapi follower satu pun tidak ada yang mengikuti. Artinya motivator itu tidak berbicara dengan bahasa hati. Bahasa hati itu salah satunya dengan teladan, Mbak. Kalau sudah melakukan, maka kita sampaikan. Tapi tidak harus kebaikan, harus kita melakukan dulu. Kalau kita melakukan dulu semuanya, Ustadz Nurholik nggak berani cerita tentang kematian dan cerita tentang siksa kubur dan juga hal yang menyenangkan di dalam kubur. Ustadz Nurholik kan dulu meninggal, kan nggak boleh kayak gitu juga. Sehingga penting juga berani untuk apa yang belum dilakukan, kalau itu baik ya kita perlu siarkan. Tapi ya setidak-tidaknya kita berusaha untuk menjalankan. Sehingga Mbak Zahidah ya, penjelasan yang diterima dengan mudah itu kan berarti kan penjelasan yang masuk ke hati. Karena kan ini bahasanya tentang hati, maka sampaikanlah dengan bahasa hati. Contohnya, kalau tidak subuhan saya pecat. Itu kan bahasa dunia. Kalau bahasa hatinya diganti. Mas, kalau subuhan tuh kita jadi lebih baik. Jenengan semua akan merasakan yang namanya aura pagi. Dengan memulai pekerjaan kalau subuhnya di masjid dengan yang tidak subuhan itu rasanya bagaimana, boleh dicoba. Nanti yang udah subuhan ditanya Mbak Zahidah, gimana Mas kemarin subuhannya? Oh iya, kemarin saya ngerasakan, karyawan jawab nih, tim jawab, oh rasakan kok lebih enak ya sekarang kita memulai pagi, kalau tadi saya subuhan dulu. Oh iya, berarti kata Mas Royan, salah satu diminta cerita, jangan kita yang cerita, Mbak Zahidah. Dan Mas Royan, gimana rasanya udah subuhan beberapa waktu ini? Alhamdulillah Mas, lebih baik, saya lebih tentrem. Tapi yang cerita dari mereka. Karena kalau kita yang cerita namanya itu jualan, sales, marketing. Kalau branding disampaikan orang lain. Nah, sehingga kenapa kok SBC itu baik? Karena yang menyampaikan Ustadz Nurholik. Saya, Pak Prawoto, saya ramah nggak pernah nyerita ke SBC yang saya bangun ini memang benar-benar baik. Kan gak gitu. SBC ini saya merasakan manfaat dari SBC. Ngomong CRA Dewi. Ya kan saya ngendiko beliau. Ini kan kurang menarik. Tapi kalau saya ngendiko Mas Fajar, Pak Prawoto bercerita tentang perjalanan, kan beda. Nah, sehingga diminta nanti yang sudah ngaji ya diminta untuk sharing. Itu Mbak Zahidah caranya. Jadi nggak harus kita yang menyampaikan, bisa dari orang lain atau tim kita. Baik, Coach. Siap-siap. Terima kasih. Triknya itu triknya. Baik, ini 5 menit lagi sudah jam 7, Mas Joko. Tapi perasaan baru 1 menit lalu baru mulai nih. Gimana nih? Lanjut pertanyaan ya. Oke. Istri Ini saya sampai senyum ini. Biasa gitu kan. Oke. Dari Mas Ibrahim Danubrata Surabaya. Bagaimana cara mengatur sistem untuk usaha kami yang jam kerjanya 24 jam, sedangkan karyawan jam masuknya beda-beda. Bagaimana untuk menerapkan kajian pagi dan sebagainya lain-lain ya Mas Joko? Mungkin ada saran nih Mas Joko untuk yang tim kerjanya 24 jam. Siap, Mas Ibrahim Danubrata Surabaya. Sebenarnya sistem ini itu didesain untuk semua sistem usaha. Baik yang 24 jam, 16 jam, dan 8 jam. Kok bisa? Ya, nanti diminta untuk musyawarah. Karena kan sistem itu kan sistem, ingat ya, SOP yang terbaik itu direncanakan atau dibuat, didesain itu berdasarkan kebutuhan. Tadi nomor 1 ya, SOP yang terbaik dibuat berdasarkan kebutuhan. Kalau butuhnya nanti 24 jam sama 8 beda. Sehingga kajian itu nanti, kalau orangnya punya saya malah nggak cuma 24 jam Pak, beda. Punya saya
beda-beda wilayah gitu ya. Ada Bandung, ada Surabaya, ada Semarang, ada Jogja 1, Jogja 2, ada yang di rumah. Itu pakainya Zoom live. Kalau misalkan waktu itu tergantung yang ngajar. Kalau yang ngajar bisa 2 shift ya 2 shift. Cari yang pertemuan shiftnya. Kalau misalkan 24 jam, pertemuan shiftnya di mana? Biasanya kan 24 jam kan 3 shift tuh. Atau 2 shift. Nah, nanti ketemunya di pertengahan shift. Boleh. Atau mungkin tiap shift mau diadakan pengajian sendiri atau kajian sendiri yang masing-masing leadernya mulai dilibatkan. Boleh. Jadi tanya aja Mas Ibrahim. Kira-kira waktu yang paling nyaman dan tidak begitu kredit dalam pekerjaan bagaimana? Kalau saya sih menyarankan di awal waktu. Kenapa? Allah dulu baru dunia kemudian. Awal waktunya kan beda-beda tuh. Kalau shift 1 awal waktunya jam 8. Kalau shift 2 awal waktunya jam 2 misalkan. Shift 3 awal waktunya jam 9. Yang penting kan awal waktu. Nah, awal waktu itulah bukti bahwasanya kita pengen Allah dulu sih hadir di bisnis kita. Baru nanti kita kemudian ngurusi dunianya. Kalau di akhir waktu kok seakan-akan Allah nanti terakhir aja lah nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu urgent atau pekerjaannya maka tidak masalah daripada tidak dilaksanakan. Jadi nggak apa-apa. Mau di awal, tengah, akhir itu tidak masalah. Nanti tinggal waktunya nanti sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Perlu ada polling nggak Mas? Tergantung ya. Kalau di tempat kami jarang ada polling. Itu biasanya kita musyawarah dari leader aja nanti kita tentukan. Leader yang lebih tahu. Karena kita nggak model yang polling-pollingan sih kalau di perusahaan. Tapi kalau di tempatnya Mas Ibrahim mau seperti apa musyawarahnya nanti dipersilakan saja. Monggo yang penting awalan jangan memberatkan syaratnya. Kalau sekiranya sehari tiap hari memberatkan ya mungkin 2 hari sekali. Kalau masih memberatkan ya 3 hari sekali. Karena nggak bisa kita langsung ngegas. Nanti bisa patah Mas. Makanya kalau mondok pun juga ada yang namanya matrikulasi ya Tat ya. Ada matrikulasi. Kalau orang yang belum pernah mondok itu ada matrikulasinya. Kenapa? Kalau langsung digas putus. Pasti nggak kuat gitu teman-teman. Oke. Siap, Coach. Siap. Matur nuwun Mas Joko. Oke. Ini pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan sesi hari ini dari Mbak Eni Fitri Yunita dari Pasuruan. Coach, maaf, tempat praktek kami masih terbatas. Belum ada tempat khusus sholat. Kami berusaha untuk memiliki tempat yang lebih luas, tapi qadarullah investasi kami belum cukup. Apakah kami harus menyewa atau menunggu sampai kami bisa membeli? Jazakallah khairan. Mbak Eni Fitri dan juga menjawab Mas Anang Jogja sekalian ya. Ya. Itu kami saat ini tidak punya musola yang sudah dibeli, Mas. Mbak dan Mas dan teman-teman. Saat ini musola Al-Hadiyah yang kapasitas 80 itu statusnya masih sewa, setahunnya itu kita sewa satu set itu 40, kalau musolanya aja sekitar 8 juta per tahun. Sampai 10 juta. Sehingga sebenarnya mungkin itu evaluasi juga buat kita kali ya. Kalau memang nanti belum punya musola maka bisa diajak ke musola terdekat terlebih dahulu, tidak usah susah gitu ya. Nanti kalau memang adanya masjid sekitar ya diajak ke masjid. Karena pengusaha samping saya itu semua karyawannya ke masjid. Yang kami ada musola sendiri. Jadi kita kadang ketemu di masjid itu. Ini dari komunitas biru-biru gitu kan. Pakaiannya seragamnya mesti biru gitu. Itu diajak ke masjid. Kalau yang satu tuh kami beberapa setengah ke musola, setengah ke masjid sekitar atau musola sekitar. Jadi tidak ada alasan untuk kita tuh berbuat baik teman-teman. Kecuali masjidnya jauh banget dan tidak ada akses, maka kita sebagai pengusaha wajib hukumnya untuk menyediakan tempat ibadah. Kalau tidak ada berarti ada yang salah dengan usaha kita. Maksud iya masjid sama musola jauh, kita tidak ada tempat untuk sholat. Jamaah itu masalah banget. Nah, saya tetap tak bikin tenda itu Mas. Tak bikin tenda, tak bikin opo lah. Sing itu murah-murah meriah pokoknya bisa sholat. Kalau tidak ada musola, karena itu fatal kalau nanti kita dihisab di akhirat sebagai pengusaha tidak menyediakan tempat untuk sholat, itu kan jadi masalah. Masjid jauh gitu kan, milih tempatnya jauh, pelosok, musola enggak ada, kan repot. Bisa jadi masalah itu kalau itu. Tapi kalau ada ya ke musola dulu aja nggak apa-apa. Kalau enggak ada ya ruang tamu bisa disulap jadi musola, ruang gudang bisa dikasih AC atau bisa dikasih kipas, itu boleh. Tapi yang pasti pastikan kalau mereka bisa sholat jamaah. Karena mereka 27 berbanding 1 Pak Prawoto. Jamaah 17 dewe siji. Nah, kita kan berarti menghalangi orang dapat 27 kan repot toh. Kalau ditakoni malaikat sampai nih ngalang-ngalangi wong olah 17 ya kan repot itu.
Jadi sebaiknya ya diupayakan. Bisa pinjam, bisa sewa, bisa ke musola atau bisa ke masjid. Jadi kalau memang belum ada ya musola masjid, kalau sudah ada ya berarti tinggal dipakai. Jangan khawatir kalau uangnya habis untuk menyeting musola. Kami musola tuh beli karpet, beli lighting kayak studio, beli air cooler, bayari ustadz, jaburan kayak snack kayak air putih kayak malah aneka macam itu habis gak uangnya. Alhamdulillah yang jenengan lihat di layar ini sampai sekarang tidak bangkrut. Alhamdulillah masih ada orangnya, masih di SBC sama Pak Prawoto tuh bersama. Acara yo mangkat yo Pak Prayo, mangkat yo bensin Gusti Allah yo no itu. Gak ono bayaran sekolah SBC, alhamdulillah yo oleh sekolah liane kan ngono kita. Berarti kan Gusti Allah kan nuker semua kemarin kita beli itu perlengkapan sholat dan aneka macam. Kalau perlu yo mau kenane tumbas ke sing apik. Gak duwe yo duwe lah. Nanti insya Allah kalau kita mengada-adakan untuk Allah, pasti Allah juga mengada-adakan untuk kita. Anak-anaknya lah, insya Allah kilo melas teman itu cah, insya Allah kilo omsate rada tipis tapi kiki ono kebutuhan musola barang, insya Allah yo masak-masak no sidi aku lah, insya Allah ngono kan, insya Allah yo ratego to yo ngono kuwi. Cukup, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, watur Mas Joko, alhamdulillah teman-teman sudah jam 7.03. Waktunya kita akhiri sesi kita hari ini. Alhamdulillah banyak sekali insight yang diberikan sama Mas Joko lewat Mas Joko. Semoga ini menjadi salah satu wasilah hidayah kita untuk menata bisnis kita lebih baik lagi. Bukan hanya strategi bisnisnya, roadmap-nya kita perbaiki, tapi hubungan kita dengan Allah SWT. Kita mulai dari yang kita bisa, kita mulai dari yang ada, dan kita mulai dari sekarang. Jangan ditunda lagi, ini hidayah dari Allah, langsung kita praktekkan di tim kita. Dari yang kecil insya Allah akan jadi yang besar, dari yang sedikit lebih banyak, dan insya Allah dari yang belum sholat menjadi mereka sendiri yang sholat. Terima kasih Mas Joko sudah menyempatkan waktu, tenaganya dan pikirannya untuk menjadi wasilah hidayah bagi teman-teman semuanya. Semoga yang jenengan persiapkan untuk kami ya pagi hari ini diganti Allah dengan ganti yang lebih jauh, lebih berkah, lebih baik, dan lebih penuh kebaikan untuk jenengan, keluarga, dan timnya. Baik teman-teman semuanya, setelah ini saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Tapi sebelum itu saya sebagai pembicara mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya lakukan, saya kerjakan ketika membimbing acara ini. Saya ingatkan lagi untuk mengisi absen yang sudah disediakan di link absen. Kemudian jika teman-teman mensupport kegiatan kita, silakan berdonasi, berinfak untuk kegiatan kita agar kita lebih berkembang dan lebih baik. Saya cukupkan sekian. Semoga yang kita dengarkan, kita telaah dan kita sisakan hari ini menjadikan berkah yang sangat baik dan bahan bakar yang sangat powerful untuk mengarungi hari-hari kita dan mempersiapkan kedepannya kita menjadi hamba yang dicintai Allah SWT. Semoga Allah meridhai kita. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Nur Khalik dan teman-teman. Baik, kita foto dulu seperti biasa. Oke, kita foto dulu di sini. Oke, siap. Untuk Mas Ali atau operator bisa dibantu untuk fotonya ya. Oke. Tolong diaktifkan kameranya teman-teman. Yo guys, foto. Oke ya. Baik, kita foto dengan 3 karakter di depan kita sebagai syiar kita. Baik. Saya Mas Ali dan tim ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Senyumlah. Itu wajahnya. Oke. Baik teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Semoga hari ini penuh keberkahan dan kemudahan. Assalamualaikum teman-teman. Matur nuwun maaf batin nggih. Assalamualaikum. Sama-sama. Sehat selalu nggih. Kak Joko. Terus Pak Joko. Nggih.